Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Eri Suliarso, selaku dosen Universitas Cikubang Semarang yang mengampung mata kuliah Data Analisis for Business. Kami akan mempresentasikan mengenai sosioekonomik Indonesia tahun 2021. Anggota kami terdiri dari yang pertama, Anggun Sekar, NIM 2105 52008, dan Mita Amalia, NIM 2105 520015. Kami akan mempresentasikan data yang sudah kami buat di aplikasi Orange. Data yang kami gunakan bersumber dari Kaggle yang berjudul Sosioekonomik Indonesia tahun 2021. Di mana data ini ada 7 variabel yang meliputi provinsi, kota, persentase penduduk miskin, PDRB dalam miliar, angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita. Dalam data ini kami akan mencari beberapa algoritma yang digunakan. Algoritma yang kami gunakan ada 2 macam. 1. Regresi linear. Algoritma regresi linear digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel input dan output kontinu. Ini dapat digunakan untuk memprediksi variabel terkait sosial ekonomi di Indonesia berdasarkan persentase penduduk miskin di setiap provinsi. 2. Decision tree. Algoritma yang sesuai untuk menganalisis dataset seperti ini adalah algoritma machine learning, terutama untuk tujuan seperti prediksi atau klasifikasi. Klasifikasi untuk mengklasifikasikan persentase penduduk miskin di setiap provinsi. Setelah mendapat data dari Kaggle dalam bentuk CSV, selanjutnya data tersebut diekspor ke dalam file Orange. File tersebut dihubungkan ke data table. Setelah diekspor, muncullah data table yang berisi data yang sudah dirapikan. Pada bagian file juga bisa dihubungkan ke bagian feature statistik. Pada bagian feature statistik yang berisi diagram batang masing-masing variabel, di mana Provinsi Jawa Timur mencapai angka yang paling tinggi dibanding provinsi-provinsi lainnya. Yang pertama akan mencari algoritma regresi linear. Dimulai dari file lalu dihubungkan ke select column. Di dalam select column berisi ignored data yang tidak digunakan, yaitu kota atau kabupaten. Lalu future-nya data yang digunakan dalam bentuk nominal itu ada PDRB dalam miliar, angka harapan hidup, rata-rata, lama sekolah, pengeluaran per kapita. Lalu targetnya data yang akan diklasifikasikan yaitu penduduk miskin di Indonesia, lalu metas menggunanya itu di provinsi. Setelah dikelompok-kelompokkan, dihubungkan lagi ke tabel 1 yang berisi data yang sudah diperbarui. Setelah mendapat data yang baru, lalu mencari linear regression. Dari regresi linear terdapat 2 variabel yang signifikan. Berikut hasil dari regresi linear terdapat 5 variabel. 2 variabel yang signifikan diantaranya intercept dan regional GDP. Lalu 3 variabel yang tidak signifikan
yaitu Avenger School Time, expired per capita, life expired, karena tidak signifikan karena hasilnya minus. Selanjutnya kami menggunakan logaritma kedua, yaitu decision tree, dimulai dari val lalu dihubungkan ke slide kolom 1. Di dalam slide kolom berisi tentang ignored, data yang tidak digunakan, yang terdiri dari kota atau kabupaten. Yang kedua ada Victor, data yang digunakan dalam bentuk nominal, terdiri dari PDRB dalam miliar, angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, pengeluaran kapital. Terus ada target, data yang akan diklarifikasi, yaitu persentase penduduk kemiskinan. Yang terakhir ada metas atau pengguna, yaitu provinsi. Setelah dikelompok-kelompokkan, dihubungkan lagi ke data tabel 2 yang berisi sesuai yang diperbarui. Setelah mendapatkan data yang baru, dihubungkan ke bagian tree dengan tujuan menemukan model tree. Setelah model tree diketahui, selanjutnya dihubungkan lagi ke bagian tree viewer. Di tree viewer yang berisi peta konsep dari diskusi kelompok kami, mengambil data yang paling atas. Setelah pada peta konsep sudah muncul, maka akan dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, box plot dan scatter plot. Di dalam box plot berisi suatu persentase di setiap provinsi yang meliputi 5 variabel. Yang pertama itu ada Aceh 23%, Bali 9%, Banten 8%, Bengkulu 10%, DI Yogyakarta 5%, DKI Jakarta 6%, Gorontalo 6%, Jambi 11%, Jawa Barat 27%, Jawa Tengah 35%, Jawa Timur 38%, Kalimantan Barat 14%, Kalimantan Selatan 13%, Kalimantan Tengah 14%, Kalimantan Timur 10%, Kalimantan Utara 5%. Kepulauan Bangka Belitung 7%, Kepulauan Riau 7%, Lampung 15%, Maluku 11%, Maluku Utara 10%, Nusa Tenggara Barat 10%, Nusa Tenggara Timur 22%, Papua 29%, Papua Barat 13%, Riau 12%, Sulawesi Barat 6%, Sulawesi Selatan 24%, Sulawesi Tengah 13%, Sulawesi Tenggara 17%, Sulawesi Utara 15%, Sumatera Barat 19%, Sumatera Selatan 17%, Sumatera Utara 33%. Selanjutnya ada scatter plot. Scatter plot berisi yang pertama variabel X, yaitu rata-rata lama sekolah, dan variabel B, yaitu persentase penduduk miskin. Yang keduanya saling berhubungan. Sekian presentasi yang kami sampaikan. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.